pijat luar biasa karena melibatkan 3 pilar kesehatan hati, perut, dan pikiran. Apa rahasianya di balik itu? Silahkan nonton video saya sampai habis, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini rahasia pijat yang luar biasa karena melibatkan 3 pilar, yaitu kesehatan hati, perut, dan pikiran. Kesehatan perut yaitu menseimbangkan pola makan. Kesehatan hati yaitu memaafkan pada orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Adapun kesehatan pikiran, kita itu harus memahami. Kalau kita, contohnya istri saya itu kalau jualan soto, dia harus memahami masakan soto sehingga nggak bingung. Nah, kita juga begitu. Berhubung kita itu urusan memijat, tujuannya kesehatan jasmani rohani, kita harus memahami tentang itu. Makanya supaya paham ya, coba sekarang ini ada istri saya ya, supaya menjelaskan ya, mengapa istri saya tuh pijetnya kok ampuh, itu apa rahasianya. Yaitu coba ceritakan istri. Satu, apa? Berdoa. Coba jelaskan istri. Pijat ampuh itu, yang mengampuhkan itu adalah Allah, yang memberikan ilmu adalah Allah. Karena kita sangat bersyukur diberi ilmu pijat, ya dilaksanakan. Siapa yang ingin pijat badannya yang pegal linu, atau yang sakit, atau sakit gigi, sakit kepala, sakit jantung, apa yang selalu pusing, itu silahkan mengundang saya, itu Busulatin. Terutama ya, pertama aku doain dulu siapa namanya dan sakitnya apa. Lalu dia banyak orang yang ingin saya pijat, ingin didoain, ingin disembuhkan, tapi saya hanya lantaran yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti itu. Saya hanya orang biasa, manusia itu tidak kuasa, yang kuasa hanya Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta kesembuhan pasien-pasien itu. Semua pasien itu tidak ada yang rapuh, tidak ada yang, maksudnya itu setelah dipijat dia sudah bergas. Kecuali orang yang tidak bersyukur, dia tidak mau menuruti pesan saya kalau sebelum dipijat itu makan dulu, terus setelah dipijat juga makan dulu, dan setelah dipijat harus istirahat. Sebab kalau tidak istirahat nanti sama saja tidak dipijat. Tadinya ada orang yang komen, kok ndak mari gitu, kok ndak sembuh dipijat Busulatin, karena dia tidak menuruti pesan saya. Kalau setelah dipijat nanti harus istirahat total, jangan bekerja dulu, bekerjanya nanti. Terus setelah itu ibunya kan itu bilangin, disuruh Busulatin harus nurut. Kalau setelah dipijat harus istirahat dulu dan makan dulu. Nanti kalau setelah baru istirahat lalu aktivitas lagi gitu. Setelah itu bicara, oh iya kalau gitu, kalau pijat lagi saya nurut, akan setelah dipijat akan istirahat dan makan dulu gitu. Jadinya dia banyak yang nurut, hanya satu orang, beberapa ratus orang itu yang tidak nurut. Dia itu kayaknya ragu, tapi setelah dia itu orang ditabrak motor, orang keselio itu ya juga sembuh. Yang menyembuhkan itu Allah, lantaran saya berdoa, disebutnya namanya. Dan ada kekurangannya, saya ya minta maaf. Dia malah sangat syukur. Kalau begitu untuk langganan, katanya seperti itu.
Itulah pengalaman dari saya. Ya, ini pengalaman dari istri saya ya. Mengapa pijatnya kok bisa ampuh? Ya karena istri saya itu saya ajari doa sehingga dia berdoa. Nah, setelah itu bagaimana saya membantunya supaya istri saya ini juga pijatnya ampuh ya. Nah, sudah ampuh, cuma istri saya itu supaya nggak mudah capek, yaitu saya bantu yaitu dengan 3 pilar, yaitu apa? Kesehatan perutnya, maksudnya gizi-gizi yang seimbang perlu dikendalikan. Kalau masalah pikirannya itu harus memahami. Kalau sekarang ini contohnya, nah, hidup ini kan ada orang yang belum dewasa dan orang yang dewasa. Nah, kita harus paham caranya bagaimana supaya hati kita nggak sakit. Yaitu kita harus memaafkan kepada orang-orang yang belum dewasa, karena mereka itu walaupun umurnya tua, loh kadang-kadang ibarat anak kecil itu ngeludahi, ngencingi, dioli, tapi malah kita sayang-sayang, kita mandiin, kita carikan guru yang profesional, akhirnya apa itu dia dewasa. Nanti setelah dewasa nanti bisa meramut orang-orang yang belum dewasa selanjutnya. Jadi harus paham itu. Dengan paham akhirnya istri saya kan nggak gelisah. Bahkan istri saya ini pernah diolok-olok orang, pernah dihujat orang, akhirnya dia marah-marah. Setelah saya bilangi nggak perlu marah-marah karena dia kan belum dewasa, ibarat anak kecil. Akhirnya istri saya nggak marah-marah, akhirnya energinya kan luar biasa ya, kekuatan luar biasa, sehingga saya juga begitu. Akhirnya saya setiap hari mempunyai inovatif yang semakin luar biasa. Nah, istri saya juga begitu. Ya Bu ya, ya kan Bu ya. Nah begitu. Makanya itu bagi para pemijat atau orang yang ingin latihan pijat, silahkan nonton video saya ini dan apa itu tombol loncengnya, like, share dan komen, tanya tulis di kolom komentar supaya semakin paham. Karena apa? Saya dulu untuk mencapai ini saya belajar dari muda, sampai umur 65 tahun mengalami berapa kendala-kendala, sehingga ibarat naik tangga itu dari tangga 1 sampai seterusnya itu ada target yang perlu dipahami supaya lulus dari tangga. Apakah Anda mau seperti saya? Kan belum tentu mau lah, sehingga supaya Anda bisa terbantu, tanya saja. Contohnya istri saya, umpama ingin seperti saya ya, kan belum tentu mampu. Akhirnya berhubung saya bantu, dia tanya, saling sharing, loh akhirnya kan cepat terbantu. Nah, mereka pasien-pasien itu juga begitu. Nah, itulah rahasia sharing. Bahkan di sana-sana itu sharing, saya itu sharing hanya 2 bulan ya, dengan guru-guru yang lain itu guru banyak, itu hanya 2 bulan bisa menyelesaikan permasalahan yang 50 tahun bahkan sampai mati nggak berhasil. Contohnya tentang bully dan orang yang korban bully dan pembuli itu kadang-kadang sulit untuk menyelesaikan. Alhamdulillah saya bisa berhasil membantu mereka. Itu bukan karena kemahiran saya, itu karena sharing, bekerja sama terkait ya. Allah yang paring. Nah, Allah yang paring, Tuhan yang Maha Esa yang memberi. Itulah rahasianya apa itu bisa berhasil dengan barokah. Makanya teman-teman ya yang ingin jadi tukang pijet atau yang sudah pijet pengen meningkatkan kekuatannya, jadi rahasianya itu ada 2 teman-teman. Rahasianya kita itu harus paham teori dan paham kekuatan, power.
Contohnya seorang bela diri teman-teman, itu kan harus paham teori dan paham tentang kekuatannya. Kalau hanya teori saja kekuatannya kan akan kalah. Kita juga begitu. Kita sebagai, kalau ingin jadi tukang pijat atau tukang layanan kesehatan, kita harus paham teorinya seperti itu tadi. Terus powernya harus kita itu membersihkan hati, pikiran, dan perut, dan memberikan gizi. Ketiga pilar itu, begitu caranya ya. Jadi mengerjakan segala sesuatu itu harus pakai teori dan kekuatan. Nah itu makanya itu perlu diulang-ulang. Nah makanya saya di sini ya, istri saya ajak ngonten ini apa, sekali saya ngonten itu hasilnya langsung lipat ganda, karena istri saya nggak mudah lupa, nggak mudah disusupi oleh orang-orang yang belum dewasa. Dan konten saya itu sudah menyebar ke tetangga-tetangga, kerabat-kerabat ya, teman-teman, saudara, bahkan ada teman-teman yang di luar negeri, ada kerabat yang di luar negeri, keluarga yang di luar negeri. Nah itu saya sekali bikin video sudah menyebar ya, dalam rangka yaitu silaturahmi. Karena sekarang zaman online, kita nggak mampu, teman sudah banyak, keluarga sudah banyak, saudara sudah banyak, kita nggak mampu mau silaturahmi ke rumah-rumah. Nah dengan saya bikin video, sekali saya bikin video bisa silaturahmi ke sana-sana. Nah, begitu teman-teman ya. Akhirnya kita semangat, kita sulit untuk dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang belum dewasa ya. Karena istri saya kan pernah ya merasakan kalau disusupi orang yang belum dewasa, dibully, hati rasanya itu bagaimana Bu? Hatinya rasa bagaimana? Seperti pecah ya, jantung seperti apa? Coba katakan Ma, sebelum Mama itu katakan rasanya bagaimana? Jantung seperti Pecah. nah, terus otak seperti Juga pecah. juga pecah. Terus badan Loyo. tapi Gak punya tenaga nggak karena punya mikirkan tenaga. orang yang bully tiba no itu racun. Iya. Saya belum mengerti, Nah. padahal itu racun, jangan dimasukkan ke otak, jangan dipikirin. Orang yang belum dewasa, orang yang suka ngebully itu tiba no orang yang bodoh. Kita harus pandai-pandai menangkapnya. Agak keras, Ma. Jangan sampai dimasukkan otak atau badan, nanti menjadi penyakit. Semuanya dibuang saja. Kita harus tenang dan tidak usah tidak usah putus asa. Di mana-mana Allah mencoba itu lewat apa saja. Jadi kita harus paham, karena dicoba akan ditolong, kita menantikan pertolongannya saja. Seperti itu. Sekarang saya sudah tua, harus berpikir yang positif, Berpikir dewasa, dan harus kita tampil muda. Jangan sampai menyesal, jangan sampai tidak syukur, karena orang yang tidak syukur itu tidak diberi kesehatan, tidak diberi rezeki, lalu dia sakit-sakitan karena mencaci Allah. Tidak boleh seperti itu ya. Seperti itu. Saya terima kasih atas perhatiannya semuanya teman-teman. Ya itulah dari istri saya pesannya ya, begitu. Makanya silahkan kita istri, berhubung dulu walaupun sudah hafal tapi mudah lupa, akhirnya disusupi lagi oleh orang-orang yang belum dewasa. Akhirnya saya sebagai suami menawarkan supaya tiap hari sharing. Dengan tiap hari sharing akhirnya gak mudah lupa, akhirnya mereka sulit untuk menyusui, bahkan mereka nonton video-video kita. Akhirnya orang-orang yang belum dewasa ini pemikirannya semakin dewasa. Betul Bu?
Betul. Nah, begitu. Terima kasih, silahkan kalau video ini memang bermanfaat, silahkan tombol loncengnya, like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar apa yang menjadi kendala kendala Anda, apa yang belum paham. Karena hidup ini harus paham, ibarat orang servis harus paham elektronik. Dan kita hidup harus paham apa yang perlu kita sikapi untuk menghadapi ya orang-orang yang belum dewasa ini pemikirannya, sehingga mereka akhirnya bisa terbantu, akhirnya semakin dewasa mereka, akhirnya bisa membina generasi-generasi selanjutnya yang belum dewasa. Saya rasa ini tidak menyinggung siapa saja, malah membantu banyak orang, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.